Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Salah satu contoh benda padat yaitu jam dinding. Salah satu contoh benda cair yaitu air. Dan salah satu contoh benda gas adalah udara di dalam balon. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah massa dan apa itu volume? Mari kita cari tahu bersama-sama. Pada gambar ini dapat kita lihat bersama bahwa Siti sedang memperhatikan bola basket dan bola plastik yang dipegang oleh ibu guru. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Sebelum kalian menjawab, marilah kita simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar?" Kemudian Siti menjawab, "Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu?" Ibu guru menjawab pertanyaan Siti. "Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Lalu Udin menjawab, "Bola basket lebih berat, Bu." Kemudian ibu guru menjawab lagi, "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa." Lalu Siti bertanya lagi, "Jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar?" "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat seperti ini," jawab ibu guru. Jadi anak-anak, dari percakapan antara ibu guru dan Siti, kita dapat menyimpulkan bahwa massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. A. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Dapat kita lihat bersama bahwa posisi balok Y lebih rendah daripada balok H ketika ditimbang. Itu artinya balok Y memiliki massa yang lebih besar daripada balok H. Maka kita lingkari pernyataan besar. Kemudian yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Dapat kita lihat bahwa gelas ukur yang berisi air posisinya lebih rendah daripada gelas ukur yang kosong. Itu artinya gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih besar daripada gelas ukur yang kosong. Maka kita lingkari pernyataan yang besar. Jadi kesimpulannya adalah ketika suatu benda berada di posisi lebih rendah daripada benda yang lain saat ditimbang, maka dialah benda yang memiliki massa lebih besar. Kemudian sebaliknya,
Benda yang posisinya lebih tinggi adalah benda yang memiliki massa lebih kecil dari benda yang lain. Untuk poin C, D, dan E bisa kalian kerjakan secara mandiri. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apa itu volume? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Kita lihat bersama, ini ada dua gambar akuarium, yaitu akuarium A dan akuarium B. Kita lihat bersama bahwa akuarium A lebih besar daripada akuarium B. Maka artinya volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama dengan teman dalam kelompokmu. Belinda rasa ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, anak-anak, tidak harus kelompok. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan. Gelas ukur. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, misalnya sabun batang, seperti itu. Kemudian air. Balon 2 buah. Langkah-langkah percobaannya, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, ini ya gambarnya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, ini dapat kita lihat bersama. Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume airnya segini. Kemudian setelah benda padatnya dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume airnya naik. Itu artinya volume airnya bertambah. Jadi hasil pengamatannya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa menuliskan dengan bahasa kalian sendiri di kolom ini. Yang D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, ini ya contoh gambarnya. Yang pertama, airnya 300 ml, kemudian ditambah lagi sampai ke 600 ml. Jadi volumenya bertambah ya, itu di gambar yang gelas ukur yang sudah ditambahkan airnya tadi. Nah, kalian bisa tulis hasil pengamatannya di kolom ini. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ini ada balon, yang pertama belum ditiup dan yang kedua sudah ditiup ya, sudah diisi dengan gas. Maka volume gasnya bertambah. Nah, silahkan tulis hasil pengamatan kalian di sini. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Kalian bisa kerjakan mandiri di rumah ya, anak-anak. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Oke, ada 3 bola ya. Bola voli, bola sepak, dan bola basket. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut?
Kalian bisa jawab di sini pernah atau tidak. Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Dapat ya, karena tadi Bu Linda sudah menyebutkannya. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Jika kalian sudah mengamati, maka kalian pastinya tahu bola mana yang paling berat. Kalian bisa menuliskan di sini jawabannya. Lalu, bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, volume adalah ukuran ruang. Jadi, bola manakah yang terbesar di antara ketiga bola tersebut? Kalian bisa menuliskan jawabannya di sini. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Kalian bisa coba ini di rumah ya. Setelah kamu dapat memantulkan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan 1. Memantulkan bola kepada teman. Latihan 2. Memantulkan bola ke lantai. Lalu yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Kalian boleh melakukan ini di rumah bersama dengan keluarga ataupun saudara. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Kamu telah menyimak cerita temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Ya, anak-anak, kalian bisa meminta orang tua atau kakak atau adik untuk bercerita ya, untuk menggantikan teman di sini karena masih masa pandemi. Jadi, kalian boleh meminta orang tua atau saudara bercerita tentang pengalaman menolong orang lain. Lalu kalian tulis jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Dan alasannya ya di sini. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.